ลงแค่ตูดมึงกับไอ้เหี้ยนี่ฮะมันชักห้าวเกินไปเลยนะไอ้สัตว์Film diawali memperkenalkan kita dengan seorang pemuda yang diketahui bernama John. John adalah mantan seorang petinju yang telah memutuskan pensiun dini sejak ibunya meninggal dunia. John tinggal di perkampungan kumuh yang dihuni oleh para kriminal, seperti preman, bandar barang haram, dan sebagainya. Pada hari itu, John telah janjian makan siang bersama kekasihnya di sebuah warung. Singkat cerita, John tiba di warung dan langsung membeli minuman, sembari menunggu kekasihnya datang. Namun di warung tersebut, ada dua orang preman yang mencari gara-gara dengan John. Si preman menantang John, yang merupakan seorang mantan petinju, untuk berduel 1 lawan 1. Akan tetapi, John yang tidak ingin terlibat masalah, memilih mengabaikan kedua preman ini. Namun salah seorang preman, malah menghina mendiang ibu John, sehingga membuat John sakit hati, dan langsung mencekik si preman. Pada saat yang sama, si pacar datang dan berhasil menenangkan John dan langsung mengajaknya pergi dari sana. Namun saat hendak pergi, si preman kembali menghina ibu John. Si preman berkata, saat ibu John masih hidup, ia sering mengajaknya bercocok tanam. Mendengar hinaan tersebut, John pun semakin naik pitam, sehingga tanpa sengaja, John menghabisi si preman ini. Akibat dari perbuatannya itu, John divonis 10 tahun penjara. John digiring ke penjara bersama seorang napi baru lainnya yang diketahui bernama Jojo. Singkat cerita, John dan Jojo diinterogasi oleh si kepala sipir yang diketahui bernama Robin. Robin lantas meminta John dan Jojo menjelaskan kenapa mereka berdua bisa sampai masuk penjara. John pun menjelaskan, dirinya bisa sampai di penjara karena menghabisi seorang preman yang telah menghina mendiang ibunya. Sementara Jojo sendiri dipenjara karena dituduh mengedarkan barang haram. Padahal barang haram tersebut adalah milik kekasih Jojo yang telah kabur entah kemana. Mendengar itu, Robin menyarankan mereka berdua agar menjaga sikap di penjara ini. Kemudian, Robin menugaskan dua orang napi senior mencukur rambut John dan Jojo, sebelum akhirnya mereka berdua akan dimasukkan ke dalam sel blok A. Salah seorang napi senior sempat memberi pelajaran kepada John. John yang merupakan seorang tahanan baru, berusaha untuk bersikap tenang agar terhindar dari masalah. Pada malam harinya, kita diperkenalkan dengan Baron, seorang bos geng napi yang berkuasa di sel blok A. Baron dikenal sangat brutal dan tidak akan segan-segan membantai tahanan yang berani menolak perintahnya. Kemudian, Baron menugaskan tangan kanannya membawa John dan Jojo ke hadapannya. Jojo yang panik dan ketakutan langsung setuju menghadap Baron. Sedangkan John sendiri menolak menghadap Baron dan memilih melanjutkan tidurnya. Ternyata tujuan Baron memanggil Jojo tak lain adalah untuk melayaninya. Apabila Jojo menolak, Baron mengancam akan menugaskan seluruh anak buahnya mengeroyok Jojo sampai tewas. Sebaliknya, apabila Jojo menuruti perintahnya, Baron berjanji akan menjamin keselamatan Jojo selama mendekam di penjara ini. Karena tidak ingin mati sia-sia, dengan begitu terpaksa, Jojo mau melayani Baron. Kemudian, Baron menugaskan para anak buahnya mengeroyok John yang sedang tidur, yaitu sebagai pelajaran, dikarenakan John telah berani menolak perintah Baron.
Di keesokan harinya, terlihat geng Baron sedang makan siang. Kemudian, kita diperkenalkan dengan Raffi, ketua geng Napi, dari sel Blok B. Diketahui kalau geng Baron dan juga geng Raffi sudah lama saling bermusuhan. นั่นไงพูดมากคิดผ่าน ไม่กินจะไม่มีแรงนะ Tak lama berselang, datanglah John, yang dalam kondisi babak belur, akibat dikeroyok geng Baron tadi malam. Namun karena bangun kesiangan, John hanya kebagian sisa makanan, yang tinggal sedikit saja. Saat sedang menuju ke meja makan, tangan kanan Baron, yang diketahui bernama Rai, malah menendang makanan Joe. Sebenarnya John ingin sekali menghajar muka Rai. Dan John bisa melakukan itu dengan mudah, mengingat John adalah mantan seorang petinju pro. Namun John enggan melakukannya, karena geng Baron pasti akan membela Rai. Sembari menahan emosi, John memungut makanannya di lantai. Tangan kanan Raffi, yaitu Jack, terlihat tidak tega melihat John diintimidasi oleh geng Baron. Jack berniat ingin membela John, namun dilarang oleh Raffi, si bos geng Navi sel Blok B. Raffi meminta seluruh anak buahnya agar tidak ikut campur, dikarenakan John adalah tahanan di sel Blok A. Karena sel Blok A bukanlah wilayah geng Raffi, tetapi wilayah geng Baron. Selesai makan siang, John langsung mandi bersama para tahanan lainnya. Tak lama kemudian, Baron pun datang bersama seluruh anak buahnya, termasuk Jojo. Baron mengatakan, jika John ingin menggunakan air untuk mandi, John harus minta izin dulu kepada Baron, sang penguasa sel Blok A. Baron langsung memaksa John meminta izin sembari berlutut. Namun lagi-lagi, John menolak perintah Baron. Sehingga dengan senang hati, inilah yang Baron perbuat. Setelah itu, Baron memaksa Jojo untuk menendang John. Tapi Jojo tidak tega melakukannya, hingga membuat Baron marah, dan malah Jojo yang ia tendang. Karena tak tahan terus dipukul, akhirnya dengan terpaksa, Jojo mau menendang John. แลกตูดมึงกับไอ้เหี้ยนี่ฮะ เอามาโอ้ย Sekarang giliran si tangan kanan, yaitu Rai, untuk menendang John. Namun sebelum itu, Roy sempat menghina mendiang ibu John, sehingga membuat John semakin emosi. Lalu dengan begitu sigap, John menahan tendangan dari Roy, sampai membuat Roy kesakitan setengah mati. Karena dianggap berani melawan, Baron menugaskan seluruh anak buahnya untuk kembali mengeroyok John. Dalam keadaan sekarat, John mengingat masa lalunya yang terjun ke dunia tinju dalam usia 10 tahun. Hal itu Joe lakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk ia dan ibunya. Sejak kecil John sudah bertekad akan bekerja dengan sangat keras untuk mendapatkan uang, agar si ibu yang sedang mengidap penyakit parah tidak perlu banting tulang lagi. John yang masih tak sadarkan diri langsung diguyur oleh si kepala sipir, yaitu Robin. Robin menyuruh John segera berkumpul di lapangan penjara bersama seluruh tahanan lainnya. Tak lama berselang, datanglah Jojo sembari membawa sebuah jeruk untuk diberikan kepada John. Jojo meminta maaf kepada John karena tadi telah memukulnya. John pun tidak mempermasalahkannya, dikarenakan Jojo hanya dipaksa oleh Baron. Setelah itu, Jojo langsung menuju ke lapangan, berkumpul bersama para napi lainnya. Sedangkan John yang kelaparan, langsung memakan jeruk tersebut, dengan begitu lahapnya. Setibanya di lapangan, Jojo langsung dihajar oleh Baron, karena ia telah menolong John, memberikannya jeruk tersebut. John yang baru sampai ke lapangan, langsung menantang Baron berduel, 1 lawan 1, layaknya seorang jantan. Dengan senang hati, Baron menyetujui tantangan duel dari John. Kemudian, tangan kanan Raffi, yaitu Jack, langsung maju ke depan. Jack menganggap duel ini sangat tidak adil, dikarenakan John sudah dalam kondisi babak belur. Jadi sudah bisa dipastikan
Baron akan bisa menang dengan mudah. Jack lantas menawarkan diri, menggantikan posisi John, untuk berduel dengan Baron, 1 lawan 1. Dan apabila Jack menang, John harus ikut dengan gengnya, yaitu geng Raffi, mendekam di sel blok B. Lalu Raffi pun muncul, menggantikan posisi Jack, untuk berduel dengan Baron, agar lebih adil. Karena Raffi adalah pemimpin geng Napi, sama seperti Baron, yang juga pemimpin geng Napi. Menanggapi itu, Baron akhirnya mengizinkan Raffi, membawa John pindah ke sel blok B. Sedangkan Jojo sendiri, akan tetap berada di sel blok A, yang dikuasai oleh Baron. Baron berdalih, ia tidak membutuhkan John. Padahal sebenarnya, Baron takut berduel dengan Raffi. Karena sebelum ini, Baron sudah beberapa kali, berduel 1 lawan 1 dengan Raffi, namun selalu berakhir kalah. หมอเฮียอะไรรักมึงมากเลยไอ้สัส Pada malam harinya, terlihat John, sudah berada di sel blok B. John lantas bertanya, kenapa Raffi dan Jack, mau menolong dirinya. Raffi mengatakan, dirinya tidak berniat menolong John. Raffi hanya memanfaatkan kesempatan yang ada, untuk bisa berduel dengan Baron, musuh bebuyutannya. Berbeda dengan Jack, ia justru memang tulus, ingin membantu John, yang sudah dalam kondisi babak belur. Jack meminta John, agar tidak perlu khawatir, selama mendekam di sel blok B. Karena geng Raffi, tidak suka memperbudak tahanan baru, seperti yang dilakukan oleh Baron. Dengan kata lain, John akan aman berada di sel blok B, asalkan John mau menjaga sikap. Mendengar itu, John langsung mengucapkan terima kasih, kepada Raffi dan Jack. กูให้ยืมนะ Berpindah ke Baron, yang kembali menyiksa Jojo. Dikarenakan Jojo, tidak becus dalam melayani dirinya. ให้บล็อกอีกไหม Sebagai hukuman, Baron lantas memaksa Jojo, tidur di lantai tanpa tikar. Hari demi hari, John dan geng Raffi, terlihat sudah semakin akrab. Seluruh anggota geng Raffi, memperlakukan John dengan baik, layaknya seperti saudara sendiri. John yang tadinya selalu murung, sekarang sudah bisa tersenyum dan tertawa lepas, dan sudah bisa ikhlas menerima takdir. Berbanding terbalik dengan Jojo, yang justru malah semakin menderita. Karena setiap hari, Jojo diperlakukan seperti budak, disiksa dan diperkaos, secara bergantian. Jojo yang lemah dan tak berani melawan, hanya bisa pasrah sembari menangis, meratapi nasibnya yang malang. Di keesokan harinya, John dibesuk oleh pacarnya. John merasa sangat bahagia, karena selama ini, ia sangat merindukan pacarnya tersebut. Namun kedatangan si pacar, ternyata membawa kabar buruk untuk John. Karena si pacar, memilih memutuskan hubungannya dengan John. Karena sebentar lagi, si pacar akan menikah, dengan laki-laki pilihan orang tuanya. Si pacar terpaksa mengambil keputusan ini, demi kebahagiaan kedua orang tuanya, dan kebahagiaan dirinya sendiri. Sementara John sendiri, tidak jelas kapan akan keluar dari penjara. Jadi tidak mungkin bagi si pacar, harus terus menunggu John, dalam ketidakpastian. Mendengar itu, tentu John sangat sedih dan kecewa. Sembari menangis, John memohon kepada si pacar, agar membatalkan perjodohan tersebut. Namun si pacar menolak, karena keputusannya sudah bulat, dan ia pun langsung pergi meninggalkan John. Saat menuju ke lapangan penjara, John melihat geng Raffi, sedang bergelut dengan geng Baron. Tanpa pikir panjang, John langsung melibatkan diri, dalam pergelutan tersebut. Namun pergelutan harus terhenti, ketika para petugas sipir, membunyikan trompet gawat darurat. Kemudian, Raffi mendekati Baron, sembari bertanya, apa sebenarnya yang Baron inginkan? Kenapa geng Baron, selalu mengganggu geng Raffi? Baron menjelaskan, dirinya ingin menjadi satu-satunya, tahanan paling berkuasa di penjara ini. Maka dari itulah, geng Baron ingin menantang, geng Raffi untuk berperang. Apabila geng Baron menang, geng Raffi harus tunduk kepada Baron. Sebaliknya, apabila geng Baron kalah, mereka akan tunduk kepada Raffi. Mendengar tantangan dari Baron, Raffi pun langsung menyanggupinya, dan perang akan terjadi, pada minggu depan. Pada tengah malamnya, Jojo kembali diperkaos, oleh geng Baron secara bergantian. Jojo yang sudah tidak kuat terus disiksa, sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Sampai pada akhirnya, Jojo pun tergeletak lemas di lantai.
Pada saat yang bersamaan, Jojo melihat Baron dan Ray sedang menyiapkan sebuah senjata tajam yang dijadikan sebagai serbuk. Ternyata serbuk tajam tersebut akan mereka gunakan untuk menghabisi John. Di keesokan harinya, terlihat seluruh napi sedang makan siang. Baron dan gengnya terus menatap tajam ke arah meja geng Raffi. Sepertinya mereka semua sedang menunggu sesuatu yang buruk akan segera menimpa geng Raffi. Sementara geng Raffi sendiri terlihat sedang makan sembari bercanda, layaknya seperti sebuah keluarga. กินข้าวต้มได้เหรอเฮ้ยแต่ด่วนนะเว้ยเกลือ Lalu tiba-tiba, Jojo datang mendekati John dan langsung menelan makanan dari dalam piring John. Seketika Jojo mengeluarkan muntah darah dan pada akhirnya tewas di tempat. Ternyata makanan John sudah dicampuri dengan serbuk tajam oleh anggota geng Baron. Jojo yang sudah mengetahuinya, ia rela mengorbankan nyawa untuk menyelamatkan John. Di waktu yang sama, Jojo juga ingin mengakhiri hidupnya karena ia sudah tidak tahan lagi terus disiksa oleh geng Baron. Mengetahui Jojo harus tewas demi untuk melindungi nyawanya, tentu John sangat terpukul. John semakin murka kepada Baron yang telah menyebabkan ini semua terjadi. John sempat ingin menyerang Baron, namun ditahan oleh Jack. Raffi yang murka langsung menghampiri Baron. Raffi menyebut Baron sebagai seorang pengecut karena dirinya hanya berani menindas napi baru yang lemah. Raffi bahkan sudah tidak sabar ingin menciderai Baron pada perang antar geng nanti. Baron pun juga sudah tidak sabar ingin menghabisi Raffi dalam perang tersebut. Di keesokan harinya, terlihat geng Raffi sedang mempersiapkan diri karena hari ini mereka akan berperang dengan geng Baron. John yang masih berduka atas kematian sahabatnya yaitu Jojo, bertekad ingin menghabisi Baron dalam pergelutan itu nanti. Mendengar itu, Raffi langsung meminta John agar mempertimbangkan keputusannya tersebut. Karena Raffi khawatir, John akan divonis hukuman seumur hidup apabila menghabisi nyawa orang di dalam lingkungan penjara. Namun sepertinya, John tidak peduli dengan hal itu. Yang penting bagi John, sakit hatinya terlampiaskan. Singkat cerita, geng Raffi sudah berada di lapangan, menunggu kedatangan geng Baron. Mereka terlihat sudah tidak sabar, ingin memberi geng Baron pelajaran yang sangat berharga. Untuk memberi efek jera, agar mereka semua tidak bisa semena-mena lagi menindas napi baru yang lemah. Akhirnya geng Baron pun datang, sehingga pergelutan sengit tidak dapat lagi dihindari. Sebenarnya geng Raffi sudah berhasil mengalahkan geng Baron. Namun Baron memakai cara licik, yaitu menggunakan senjata, dan langsung menusuk Raffi berkali-kali. Pergelutan ini akhirnya terhenti ketika para petugas sipir datang. Si kepala sipir yang murka langsung memukul mereka semua, satu persatu. Robin mengancam, jika mereka masih nekat berperang, maka seluruh tahanan yang terlibat akan diberikan 10 tahun tambahan hukuman. Pada malam harinya, Jack dibuat heran melihat Raffi tidur memakai selimut. Padahal malam ini, cuaca sedang panas. Melihat muka Raffi yang sangat pucat, akhirnya John menyadari kalau Raffi sedang sekarat. Raffi langsung memberitahu dirinya telah ditusuk oleh Baron. Mengetahui itu, John langsung membangunkan seluruh anggota. Siapa tahu salah satu dari mereka ada yang mengantongi obat. Namun sayangnya, tidak ada satupun dari mereka yang memilikinya. Tak ada pilihan lain, John langsung berteriak memanggil petugas sipir untuk meminta pertolongan. Namun sudah dipanggil berkali-kali, tidak ada seorang sipir pun yang mau datang menolong. Raffi langsung meminta John dan Jack agar berhenti berteriak. Raffi juga meminta seluruh anggota untuk kembali beristirahat. Raffi yang merasa hidupnya sudah tidak lama lagi, ia pun meminta John dan Jack untuk selalu berada di sampingnya di sisa-sisa hidupnya ini. Raffi mengatakan dirinya sangat beruntung bisa mengenal John dan Jack, termasuk seluruh tahanan sel Blok B. Bahkan, Raffi sudah menganggap mereka semua seperti keluarganya sendiri. Sampai pada akhirnya, Raffi meninggal dunia dengan tenang. Seluruh anggota sangat bersedih, terutama John dan Jack. John bahkan sudah bertekad akan menghabisi Baron untuk balas dendam.
Di keesokan paginya, John dan Jack langsung mendatangi Baron. John sempat menghajar beberapa orang anak buah Baron yang mencoba menghalanginya. Lalu dengan nada mengejek, Baron mengucapkan belasungkawa atas kematian Raffi. Dengan sombongnya Baron mengatakan, jika John ingin menyusul Raffi, Baron bersedia untuk menghabisi John. Mendengar itu, John langsung menantang Baron berduel 1 lawan 1. Duel baru akan berhenti jika salah satu dari mereka ada yang tewas duluan. Dengan senang hati, Baron langsung menyanggupinya. Dan duel akan terjadi sore ini juga, yaitu di kamar mandi penjara. คนไข้กับมึงหากูมาเพื่อก่อนนับยอด ต้องใจร้อยเพื่อนหนุ่ม Setelah itu, John mulai mengasah senjatanya. Jack lantas bertanya, kenapa John malah ingin berduel 1 lawan 1 dengan Baron? Kenapa tidak berperang antar 2 geng saja, seperti yang biasa mereka lakukan? John langsung menjelaskan alasannya. Jika berperang antar 2 geng, kesempatan untuk menghabisi Baron akan sangat sulit, karena akan memicu petugas sipir datang untuk melerai, seperti tempo hari. Kalau berduel 1 lawan 1, kesempatan John untuk menghabisi Baron akan jauh lebih besar. มึงออกไปได้กูจะได้ออกไปเมื่อไหร่ไอ้เหี้ยพวกนั้นมันบีบเราไม่หยุด Singkat cerita, duel akan segera dimulai. Namun sebelum itu, Jack memperingatkan seluruh anak buah Baron agar tidak ikut campur selama duel antara John dan Baron berlangsung. Dan setelah semuanya sepakat, duel pun akhirnya dimulai. Dalam duel ini, John memanfaatkan keahlian tinjunya, sehingga membuat Baron tak berkutik. Roy sempat ingin membantu Baron, tapi langsung dicegat oleh Jack. Alhasil, mereka semua hanya bisa pasrah menyaksikan bos mereka yaitu Baron dihabisi oleh John. Pada saat yang bersamaan, para petugas sipir datang untuk mengamankan mereka semua. Alhasil, John dan Jack dikurung di ruang isolasi, karena mereka berdua dianggap bertanggung jawab atas kematian Baron. Tak lama berselang, Robin si kepala sipir datang, yang sembari membawa makanan. Robin memberitahu, kalau besok siang, John dan Jack akan dikirim ke sebuah penjara, yang terletak di sebuah pulau terpencil. Yang mana penjara tersebut, dihuni oleh para kriminal kelas atas, alias para tahanan seumur hidup. Karena John dan Jack juga akan dihukum seumur hidup, karena telah menghabisi Baron di dalam lingkungan penjara. John lantas bertanya, bukankah waktu itu, Baron juga telah menghabisi Raffi, tapi kenapa ia tidak ditindak? Si kepala sipir berkata, waktu itu Baron melakukannya dengan sangat rapi, tanpa disaksikan oleh siapapun. Sehingga si kepala sipir bisa menutup-nutupi kasusnya, agar tidak mencuat ke publik, demi menjaga nama baik penjara ini. Berbeda dengan John, yang telah menghabisi Baron, di depan puluhan napi lainnya, secara terang-terangan. Robin sudah tidak bisa berbuat apa-apa, untuk melindungi John dan Jack, karena kasus mereka berdua ini, sudah mencuat ke publik. Singkat cerita, John dan Jack digiring ke penjara pulau terpencil. John dan Jack terlihat tenang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka dan sudah ikhlas menerima takdir. Kemudian, film pun selesai.ตูดมึงกับไอ้เหี้ยนี่ฮะมันชักห้าวเกินไปเลยนะไอ้สัตว์